Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dari kitab Syarah Salasatil Usul wa adillatuha alladhi katabahu wa syarahahu fadilatul syekh Dr. Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. Kitab Salasatul Usul yang sedang kita bahas ini adalah sebuah kitab akidah atau sebuah kitab tauhid yang menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam beragama itu ada tiga hal yang paling fundamental, ada tiga hal yang paling penting untuk diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah. Tiga hal tersebut yang kita kenal dengan Salasatul Usul, tiga pondasi utama. Pondasi yang pertama sudah kita ambil, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim sebelum dia melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan di dalam agama Islam, maka dia harus mengenal terlebih dahulu kepada siapa ibadah itu dipersembahkan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu landasan yang pertama. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal. Kemudian landasan yang kedua adalah mengenal apa itu syariat atau ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kita mengenali apa saja syariat-syariat yang Allah ajarkan melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang disebut dengan Islam, apa hakikat Islam, apa yang dimaksud dengan iman, apa hakikat iman, dan apa yang dimaksud dengan al-ihsan. Itu sudah kita bahas semua di pertemuan sebelumnya. Maka sekarang kita sedang berada di landasan yang terakhir, pondasi yang terakhir, pondasi yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal kepribadian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau, apa yang beliau bawa, ya, bagaimana beliau berdakwah, materi apa yang beliau sampaikan ketika berdakwah. Itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Sekarang kita masuk halaman 72. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah mengatakan di dalam matan Salasatul Usul, falamma istaqarra bil madinati umira fiha bi baqiyati syara'il Islam. Tatkala beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah tinggal dan menetap di kota Madinah yang dulunya bernama Yathrib. Beliau di sana mulai diperintahkan untuk mengerjakan baqiyati syara'il Islam, syariat-syariat Islam yang lainnya. Jadi sudah kita katakan Nabi itu berdakwah selama 23 tahun. 13 tahunnya di Makkah, 10 tahunnya di Madinah. Selama 13 tahun di Makkah itu beliau fokus kepada tauhid. Ya, akan tetapi Islam ini tidak hanya tauhid, ada juga syariat-syariat. Ada ibadah-ibadah, salat, puasa, zakat, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu ya diajarkan atau diperintahkan kepada Nabi SAW ketika beliau sudah menetap di kota Madinah. Kecuali salat ya. Ini sebagaimana kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwanya salat diwajibkan kepada Nabi ketika beliau masih berada di Makkah. Nah, jadi urutan rukun Islam yang kita ketahui itu yang pertama syahadat, itu tauhid. Bayangkan ya, Nabi SAW menanamkan syahadat ini di penduduk Mekah ya selama 10 tahun. Itu kan dakwah tauhid itu. Ya. Kemudian 3 tahun setelah beliau Isra Mi'raj, ya, beliau mulai mengajarkan salat kepada kaum muslimin. Baru kemudian sisanya dari zakat, puasa, haji dan seterusnya itu dia syariatkan nanti ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Ya, contohnya di sini az-zakati was-shaumi wal haji wal adzani wal jihad, syariat azan, syariat jihad, wal amri bil ma'ruf, syariat al-amr bil ma'ruf, wan nahyi anil munkar, wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Semua syariat-syariat seperti ini
ya, diajarkan kepada Nabi SAW atau diperintahkan kepada Nabi SAW ketika beliau sudah menetap di Madinah. Akhadha ala hada 10 sinin. Beliau terus mendakwahkan syariat-syariat Islam seperti zakat, puasa, haji dan seterusnya selama 10 sinin, selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Setelah 10 tahun beliau berdakwah di Madinah, beliau kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, wa dinuhu baqin, sedangkan agamanya tetap ada. Agama yang dibawa oleh Nabi tetap ada meskipun Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa hadza dinuhu. Inilah hakikat agamanya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau telah menunjukkan umat untuk melakukannya. Wala syarra illa hadzaraha anhu. Dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingati kita agar tidak melakukannya. Ya, sedikit faedah lugawiyah sini, ikhwah. Perhatikan di situ ada kata khaira dan syarra, ja'at bin nakirahna. Ya, nakirah di sini, nakirah fi siyakin nafi tufidu al-umum. Ya, jadi katakanlah syarra di sini memiliki makna umum. Kenapa? Karena datang di situ bentuknya nakirah. Nakirah dalam konteks kalimat umum, dalam konteks kalimat nafi, konteks kalimat negatif, itu memiliki makna keumuman. Nah, itulah kenapa di kalimat la ilaha illallah kita katakan la ilaha nakirah di situ. Ya, agar apa? Agar mencakup semua sesembahan selain Allah. Ini kan makna nakirah nih. Nakirah kan intinya ghairu muayyan ya. Baik. Makanya di sini digunakan la khaira. Ya, pakai nakirah. Wal khairul ladzi dalla alaih. Perhatikan sekarang di sini. Kenapa ja'a bil ma'rifah huna? Ya, kenapa di sini digunakan ma'rifah? Karena sudah lewat penyebutannya tadi. Ya, suatu kata kalau sudah kita sebutkan, kemudian kita ingin ulang penyebutannya kembali, maka di situ kita gunakan ma'rifat. Masalan, ja'a rajulun wa ra'aitu rajula. Apa maksudnya? Nah, jadi pertama rajulun nakirah, kemudian ar-rajula ma'rifat. Nah, bagaimana kalau datang nakirah kemudian nakirah? Maka itu berarti dua orang yang berbeda. Ja'a rajulun wa ra'aitu rajulan. Idzan hunaka rajulan. Ada dua di sini orang. Ya, ada dua orang di sini. Baik. Di sini dikatakan wal khair ma'rifah di sini. Ya. Nah, jadi wal khair di sini jaa bil ma'rifah. Karena sudah lewat penyebutannya tadi di kata la khaira. Paham maksudnya ya? Berarti kebaikan yang disebutkan di kata wal khair ini adalah kebaikan yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Mafhum ada? Sama seperti di ayat fa'asa fir'aunur rasul itu. Nah, paham ya? Baik. Wal khairul ladzi dalla alaihi. Dan kebaikan itu kan banyak dalam Islam. Ya, kebaikan apa yang paling baik? Puncaknya kebaikan itu apa? Beliau mengatakan di sini at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ya, puncak kebaikan itu adalah tauhid dan seluruh hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Wasyarrul ladzi hadzara anhu asyirk. Dan keburukan yang paling buruk, keburukan yang paling parah, keburukan yang paling fatal kalau kita sampai melakukannya yaitu asyirk. Wa jami'u ma yakrahuhullahu wa ya'bah. Dan segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu diamatan dari Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sekarang kita masuk ke syarah dari atau penjelasan dari Syekh Utsaimin hafizahullah taala. Dzakarul musannif rahimahullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istaqarra fil madinati ba'da hijratihi ilaiha. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan tadi di matan bahwasanya Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah, beliau menetap di sana, tidak kembali ke kota Makkah selain ketika haji saja. Wa umira fiha bi baqiyati syara'il Islam. Dan di sana beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Wa kanat muddatu baqaihi fiha 10 sinin.
dan masa beliau tinggal di Madinah itu selama 10 tahun. Tsumma tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa baqiya dinuhu alladhi da'a ilaihi. Beliau wafat tapi agamanya tetap ada. Wa huwa dinul Islam. Wa qad ballaga risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Beliau telah menyampaikan risalah ini. Beliau telah menunaikan amanah yang dibebankan kepada beliau. Wa nasahal ummah, dan beliau juga menasihati umat manusia. Fala khaira illa dallaha alaihi wa la syarra illa hadzaraha an. Wa a'zamul ladzi dalla alaihi huwa at-tauhid wa a'zamul ladzi hadzara minhu huwa syirk. Ya. Wa at-tauhidu min jumlatil khair. Perhatikan di situ dikatakan hadzara minhu. Ya, kemungkinan salah cetak di situ ya. Seharusnya hadzara anhu. Ya, hadzara yuhadziru itu pasangannya an, bukan min. Ya. Meskipun di sebagian kalam diperbolehkan kita mengatakan tahdzir minasyirik. Ada mafhum. Walakin al-ma'ruf huna hadzara yuhadziru ya, mutaaddi ila harfi jarri an. Wa a'zamul ladzi dalla alaihi huwa at-tauhid wa a'zamul ladzi hadzara minhu huwa asy-syirk. Wa at-tauhidu min jumlatil khair wa syirku min jumlatis syarr. Paham itu mana jumlah huna? Jumlatil khair. Paham itu mana min jumlatil khair? Jadi khair itu banyak. Ya, salah satunya adalah tauhid. Ya. Paham ya? Misalkan kita katakan Ahmad min jumlati at-tullab. Paham? Wasyirku min jumlatis syarr. Lakinnal musannif, jangan atau katakan jumlah di sini jumlah mufidah, bukan. Ya, bukan. Jumlah di sini maksudnya adad. Ya. Lakinnal musannif afradahuma bidzikri ta'ziman limaqamihima. Ya. Baik. Akan tapi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan keduanya secara terpisah, ya, tauhid dan syirik. Ya, disebutkan terpisah begitu untuk menunjukkan pemuliaan atau keagungan terhadap permasalahan ini. Ini adalah permasalahan yang besar, yang sangat penting untuk dijelaskan kepada manusia. Baik, itu dia singkat saja. Jadi poinnya bahwasanya Nabi diperintahkan untuk menjalankan baqiyatus syara'il Islam ketika beliau sudah menetap di kota Madinah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kelas, ya lihat soal. Berarti jumlah itu komponen ya? Ya, kumpulan gitu. Boleh kita katakan jumlah itu kumpulan. Jadi dia biasanya banyak jumlah, ya. Ya, adat muayyan kita katakan. Kalau dikatakan bagian, bisa bagian dari kesyirikan, bisa. Syirik itu bagian dari keburukan. Boleh kita katakan seperti itu bagian. Boleh, karena intinya dia itu maknanya huruf jarmin itu. Tabi'id ya. Di antara makna huruf jarmin itu kan tabi'id ya, menunjukkan sebagian. Berarti termasuk itu kan kata sebagian. Min itu bisa diartikan dengan sebagian dari dan seterusnya. An-nakirah ya. Nah, idza ja'at ala bukan, kita katakan an-nakirah idza ja'at fi sighati an-nafi tufidu al-umum. Ini salah satu alfazul umum ini. Ya. Alfazu al-am. Ini materi usul fikih sebenarnya. Ya. Materi usul fikih, salah satu pembahasan dalam usul fikih itu ada pembahasan tentang al-am wal khas. Ya. Kalau antum ada yang menyimak ya rekaman Anda yang di al-usul min ilmi usul itu, untuk melihat di sekitar rekaman pertemuan ke-30 atau ke-40 itu ada pembahasan tentang al-am wal khas. Ya. Disebutkan di situ alfazul am, lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman. Di antaranya adalah kalau ada kata nakirah datang dalam konteks kalimat negatif. Ya. Tapi kalau kalimat positif ya maknanya tidak sampai seluas dalam konteks kalimat negatif gitu. Kalau kita katakan datang ja'a rajulun masalan, ada nakirah, so? Ja'a rajulun nakirah. Ya, ada yadullu alal katsir ghairu muayyan. Walakin al-adad la naqul aktsar min idza kana fi sigati an-nafi. Tidak sebanyak kalau bentuk kalimatnya konteks kalimat negatif gitu. Kalau ada?
Baik. Dan naktafi hada, insyaallah nuwasil fima ba'd. Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.